warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo, apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, opa, oma, kakek, nenek, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat, dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dijauhkan dari segala penyakit, dan bersama segenap keluarga, kerabat, kita tetap dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Nah, hari ini spesial pada tanggal 14 Maret, kita berjumpa kembali dengan Beauty and Wellness seminar online yang diselenggarakan oleh Iris Beauty Clinic. Pada hari ini kita mendapatkan support spesial dari Kalben Nutrigenomic. Nah, apa itu nutrigenomik? Kita akan banyak membahas. Selama pandemi COVID-19, kita semua berusaha menjaga stamina tubuh, berusaha menjaga imunitas tubuh. Nah, tentunya untuk menjaga imunitas kita tidak terlepas dengan apa yang perlu kita konsumsi. Nutrisi yang kita makan sehari-hari, kemudian pola gerak atau aktivitas olahraga yang kita kerjakan, kita upaya sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nah, di dalam Kalben Nutrigenomic ini nanti akan dijelaskan, kita bisa melihat lebih detail tentang kondisi tubuh kita sesuai dengan nutrigenomi atau genetik kita. Siang ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai nutrigenomik. Jadi apa sih peranan nutrigenomik? Ini menjadikan suatu panduan nutrisi untuk kita supaya kita dapat hidup secara sehat. Jadi pendahuluannya, seperti yang kita tahu, tubuh manusia itu terdiri dari 100 triliun sel. Dan di dalam tubuh manusia itu, setiap selnya memiliki inti sel kecuali sel darah merah. Nah, yang kita lihat di sini, di dalam sel itu, di dalam intinya tepatnya, ada yang terdapat namanya kromosom yang terdiri dari untaian DNA. Di mana potongan dari DNA itu yang kita sebut sebagai gen. Nah, gen ini apa sih? Jadi gen ini dia akan memiliki informasi genetik yang untuk membuat suatu protein di dalam tubuh kita. Di mana ternyata gen ini akan berpengaruh pada sifat, fisik, kesehatan, maupun respon tubuh terhadap berbagai macam nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Secara umum, susunan genetik manusia itu 99,9% adalah sama, di mana 0,1%-nya terdapat variasi genetik di dalam tubuh kita. Nah, variasi genetik ini contohnya seperti apa? Jadi, karena kita mendapatkan variasi genetik itu juga dari ayah dan ibu, jadi ada keturunannya berbeda-beda. Jadi, misalkan dari ayah dan ibu itu bergabung di dalam tubuh kita, contohnya ada yang genotipnya merupakan genotip AA atau AC ataupun CC, di mana bila ada genotip yang tipe AA, ini respon terhadap tubuh akan terjadi peningkatan. Jadi gen tadi itu dia akan mengaruhi protein atau yang biasanya kita pakai di dalam metabolisme tubuh itu adalah sebagai enzim, di mana jika ada genotip tipe AA ini, maka respon terhadap enzim tersebut akan meningkat. Atau yang tipe AC, yang dimana kalau misalkan kita memiliki genotip ini akan tetap ada, tapi responnya tidak akan berefek pada tubuh kita. Atau tipe CC, di mana bila ada genotip ini, respon tubuh terhadap enzim tersebut akan menurun. Nah, efeknya seperti apa? Jadi dengan adanya variasi genetik itu, dia akan mengubah masing-masing orang memiliki penampilan fisik yang berbeda. Jadi ada yang satu berkulit putih, ada yang satu berkulit hitam, atau mungkin campuran, kemudian ada yang matanya bisa berwarna hitam, coklat, dan lain sebagainya. Kemudian, ternyata variasi genetik ini juga berpengaruh untuk risiko seseorang terhadap penyakit. Jadi, ada orang yang lebih rentan mungkin sakit terhadap diabetes mellitus atau atau penyakit lainnya seperti kanker. Ini juga berpengaruh terhadap metabolisme di dalam tubuh. Nah, metabolisme yang dimaksud itu bisa berupa nutrisi, atau mungkin sistem penuaan di dalam tubuh, atau mungkin terhadap obat-obatan. Jadi yang dikembangkan sekarang memang ilmunya sudah berkembang. Kalau dulu kita tahu bahwa genetik itu
Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar, mungkin ada artis Hollywood yang namanya Angelina Jolie, dia melakukan pemeriksaan genetik dan dia mendapatkan bahwa ada keturunan dari orang tuanya, terutama ibunya, yang menurunkan genetik pada dia, di mana dengan adanya genetik tersebut, resiko untuk terjadinya kanker payudaranya besar sekali. Sehingga akhirnya sampai dia memutuskan untuk melakukan penghilangan untuk payudaranya untuk mencegah terjadinya kanker payudara pada dirinya sendiri. Sama, ternyata ilmu genetik ini ternyata berkembang sedemikian jauhnya sampai saat ini, di mana juga berpengaruh terhadap obat-obatan, nutrisi, dan sistem penuaan tadi. Contohnya kalau untuk obat-obatan, ada orang yang minum mungkin dengan kaptopril untuk darah tinggi, satu memiliki efek yang bagus, tapi ternyata untuk orang yang lain, dia efeknya untuk kaptopril yang untuk darah tinggi dia konsumsi, tapi ternyata untuk penurunan tensinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga dengan nutrisi. Jadi apa yang kita makan untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang yang lain. Nah, jadi tujuannya seperti apa? Kita harapkan dengan mengetahui variasi genetik ini di dalam tubuh kita pada saat kita melakukan intervensi, dalam hal ini pada saat kita makan atau melakukan aktivitas fisik atau olahraga, itu akan memberikan dampak terhadap kesehatannya kita. Jadi dikatakan di sini mungkin ada orang, bahkan yang seseorang yang kembar identik, mungkin dia pola makannya kurang lebih sama, tapi yang satu mungkin bisa gemuk, yang satu juga bisa tetap kurus. Atau mungkin seperti yang terlihat di gambar ini, ada orang yang kurus, dia bisa makan dengan ayam goreng satu piring penuh, tapi tubuhnya tetap kurus, dan orang yang di sebelahnya dia hanya makan semangkuk salad yang isinya hanya sayur-sayuran saja, ternyata dia membawa efek tetap tubuhnya tetap gemuk. Ini yang menjadi landasan yang menyatakan bahwa apa yang kita konsumsi atau apa yang terjadi dalam seseorang itu belum tentu bisa terjadi pada orang yang lain. One size doesn't fit at all. Nah, kita masuk ke dalam nutrigenomik. Nah, nutrigenomik itu apa? Jadi ini merupakan suatu studi tentang dampak makanan terhadap ekspresi gen. Jadi bagaimana gen itu akan mempengaruhi metabolisme kita di dalam tubuh. Dan dengan bahan makanan yang kita konsumsi, kita ternyata dapat menonaktifkan gen-gen yang buruk dan mengekspresikan atau meningkatkan gen-gen yang baik sehingga kesehatan kita menjadi lebih optimal. Nah, ternyata setiap zat-zat gizi itu punya peranan masing-masing dan mempengaruhi ekspresi gen di dalam tubuh. Karena itu ekspresi gen dari masing-masing orang akan berbeda dan kebutuhan zat gizi untuk masing-masing orang tentunya juga akan bervariasi. Nah, sebagai kita mau meneliti lebih dalam tentang nutrigenomik, dalam pemeriksaan ini kita akan memeriksakan yang pertama tentang metabolisme nutrisi. Sebetulnya ada banyak sekali untuk pemeriksaan nutrigenomik ini, tapi karena keterbatasan waktu mungkin saya hanya bisa memberikan materi mengenai beberapa. Jadi metabolisme nutrisi yang pertama kita bahas adalah vitamin A, di mana kita tahu vitamin A itu memiliki berbagai macam fungsi, salah satunya untuk kesehatan mata. Jadi kalau kita mengalami kekurangan, terjadi apa yang kita sebutkan buta pada saat atau buta senja atau pada saat malam hari penglihatan kita terganggu. Kemudian ternyata dengan konsumsi vitamin A itu dia bisa menurunkan resiko kanker, meningkatkan sistem imun yang tentunya sangat penting pada masa pandemi ini. Kemudian untuk kulit kita sendiri, ternyata dengan konsumsi vitamin A itu dia bisa menurunkan resiko untuk terjadinya jerawat. Ada juga untuk tulang, ternyata vitamin A itu juga membantu untuk menurunkan resiko terjadinya osteoporosis di dalam tubuh. Dan yang penting, vitamin A ini juga bermanfaat sekali untuk pertumbuhan, baik pada anak-anak maupun untuk sistem reproduksi di dalam tubuh. Sumber vitamin A apa sih? Biasanya kalau kita tercetus ditanyakan sumber vitamin A, yang tercetus pertama biasanya sayur-sayuran atau buah-buahan yang berwarna orange. Salah satunya yaitu wortel, kemudian pepaya. Nah, ternyata sumber vitamin A ini tidak hanya dalam bentuk dari tanaman saja, ternyata juga kita dapatkan dari sumber vitamin A yang berasal dari hewani, contohnya seperti daging, ikan, telur, dan keju. Di lain dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada. Nah, kita coba lebih jauh. Bagaimana sih vitamin A dari makanan yang kita makan di dalam tubuh itu bisa bekerja di dalam tubuh. Jadi pada saat kita makan,
di dalam tubuh, baik sumber vitamin A yang dari hewani maupun yang dari nabati, ini kalau yang hewani di dalam tubuh, saat di dalam masuk dalam usus, dia akan berupa retinil ester yang akan berubah menjadi retinol atau vitamin A. Sedangkan kalau untuk yang dari sayur-sayuran atau buah-buahan yang berwarna orange atau hijau tadi, itu apa yang kita sebut sebagai beta karotin atau yang kita masuk pada saat masuk di dalam usus kita, dia akan menjadi yang kita sebut sebagai karotinoid. Nah, karotinoid ini dia membutuhkan enzim tertentu untuk mengubah menjadi retinol, karena retinol ini yang siap untuk dimasukkan ke dalam peredaran darah dan siap untuk digunakan untuk di dalam tubuh kita. Dalam prosesnya, karotinoid ini membutuhkan enzim yang dipengaruhi oleh genetik atau gen BCMO1. Nah, ini yang akan mengubah karotinoid menjadi retinal. Kita perhatikan di sini. Biasanya kalau vitamin A, kita seringkali, kalau saya dulu dapat info dari orang tua, berupa jus wortel terutama. Nah, kita lihat di sini, ternyata jus wortel itu kalau satu cangkirnya itu mengandung beta karotin 2,2. Sedangkan wortel sendiri yang dimasak dia sekitar 13 dan wortel yang mentah itu bila dikonsumsi sekitar 5,1 untuk beta karotinnya. Nah, ternyata konversi beta karotin menjadi retinol itu hanya 1/12-nya saja. Jadi dia hanya menghasilkan 1,8 retinol. Jadi kalau kita memiliki kebutuhan dalam jumlah tertentu, tentunya kita harus mengkonsumsi beta karotinnya dalam jumlah yang besar. Nah, ternyata ada orang tertentu mungkin kalau Bapak Ibu memperhatikan kalau ada orang yang mengkonsumsi untuk vitamin A dari sumber yang tadi wortel atau pepaya dalam jumlah yang besar, ternyata ada orang yang seringkali mengalami kulitnya berwarna kekuningan. Nah, ini ternyata ada efeknya dari genetik itu tadi. Nah, sebagai catatan, ini tambahan informasi untuk Bapak dan Ibu. Jadi, untuk wanita hamil sebetulnya tidak terlalu disarankan untuk mengkonsumsi vitamin A dalam bentuk suplementasi yang berlebihan, karena ternyata vitamin A ini dia punya dampak negatif terhadap janin yang sedang berkembang. Nah, sedangkan vitamin A yang terlalu banyak jumlahnya kita konsumsi, jadi baik berupa dari makanan ataupun suplemen, tanpa mencukupi kebutuhan vitamin D di dalam tubuh, ternyata bisa menjadi faktor resiko osteoporosis pada wanita yang postmenopause. Nah, kita tadi sebutkan bahwa sumber vitamin A itu dari hewani dan nabati. Kita lihat lebih lanjut dari genetik BCMO1-nya tadi, ternyata pada saat diteliti ada 3 macam hasil yang dari genetik ini, konversinya. Jadi ada yang tipe GG, tipe AG, dan tipe AA. Di mana tipe GG ini dia konversi beta karotinnya lebih rendah, sehingga dia disarankan AG dan AA ini disarankan untuk mencukupi berdasarkan angka kecukupan gizi. Jadi dia bebas untuk konsumsi vitamin A baik dari sumber yang nabati maupun hewani. Akan tetapi apabila di dalam tubuh kita ternyata mendapatkan tipe yang GG, maka kita disarankan untuk mencukupi kebutuhan vitamin A dari sumber yang berasal dari sumber hewani. Karena tubuh tidak mampu untuk mengolah yang dari sumber nabati itu secara baik sehingga tidak bisa menjadi vitamin A yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, lebih lanjut, kita lihat mengenai vitamin D. Kalau mungkin Bapak Ibu sedang di dalam masa pandemi ini sering mendengar orang vitamin D itu sangat penting sekali. Dulu kalau kita tahu vitamin D itu hanya untuk tulang. Ternyata perkembangannya vitamin D ini tuh begitu penting sekali untuk tubuh kita. Dia selain untuk metabolisme tulang, dia juga untuk sistem jantung dan pembuluh darah, kemudian sistem otot, kemudian untuk sistem imun juga, dan juga untuk mencegah terjadinya diabetes. Nah, ini karena sangat penting sekali, sekarang sedang berlomba-lomba bagaimana caranya menaikkan kadar vitamin D di dalam tubuh. Salah satunya tentunya dari makanan, dan ini sumber-sumbernya dari vitamin D kita bisa dapatkan dari ikan, terutama biasanya dari tuna, salmon, kemudian ada dari jamur, kemudian bisa dari susu, tahu, dan lain sebagainya.
termasuk yang murah meriah biasa kita dapatkan bisa dari telur. Nah, kenapa jadi vitamin D ini penting dalam nutrigenomik? Nah, kita lihat di sini, kalau kita perhatikan bahwa bahan makanan yang kita makan dalam sehari-hari di dalam usus kita akan berubah menjadi vitamin D2 atau D3, di mana pada saat masuk dalam peredaran darah dia menuju ke liver dan akan diubah menjadi bentuk yang aktif untuk masuk ke dalam peredaran darah dan bisa dimanfaatkan ke dalam tubuh. Nah, dia dalam mengubahnya ini dia membentukkan suatu enzim 25 hidroksilase yang ternyata dipengaruhi oleh gen CYP2R1. Nah, di sini kita lihat. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin sering dengar saya habis periksa kadar vitamin D di dalam darah. Kenapa ini menjadi penting? Ternyata sebelum terjadinya pandemi COVID itu sebetulnya sudah terjadi pandemi vitamin D, kekurangan vitamin D di seluruh dunia. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Jadi yang disebutkan defisiensi atau kekurangan vitamin D itu apabila level kita yaitu kurang di bawah 30 mol per liter untuk orang yang normal. Jika kita menderita di bawah itu, kita sebut kekurangan, baik kekurangan yang ringan maupun yang berat. Yang kadar kita inginkan itu sebetulnya pada saat di atas dia 50, tapi tidak lebih dari 100. Nah, ternyata dari nutri dua macam gen periksakan untuk melihat kadar di dalam darah. Jadi, gen yang pertama saya sebutkan, dia vitamin D yang di dalam aktifnya supaya bisa tubuh. Namanya gen CY2R1. Sedangkan gen yang lain, C, di sini dia ternyata melihat dari ikatan vitamin D yang sudah beredar di dalam darah. Nah, dari dua genetik ini ternyata bisa ditarik kesimpulan ada yang termasuk tipe tipikal atau pada umumnya, dan ada orang yang dengan tipikal yang dia meningkat. Dimana kalau untuk orang yang tipikal ini ternyata dia hanya membutuhkan dosis harian seperti yang kita butuhkan sesuai dengan umur dan sesuai dengan jenis kelamin tentunya. Rata-rata range-nya untuk orang dewasa sekitar 600 sampai 1000, sedangkan dengan orang yang tipenya dia meningkat, dia membutuhkan tambahan lebih daripada makanan yang kita konsumsi atau dari kita berjemur. Biasanya dia membutuhkan suplementasi tambahan sekitar 1000 international unit per harinya. Kenapa dia butuh? Karena dengan adanya genetik tersebut, ternyata vitamin D yang masuk di dalam tubuh ternyata tidak bisa diolah, sehingga tubuhnya akan selalu dalam kondisi kekurangan. Jadi gini, untuk vitamin D itu cara tahunya untuk tahu kita betul-betul rendah atau tinggi, satu-satunya cara adalah dengan kita melakukan pemeriksaan di laboratorium. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan, kalau kadar kita di bawah 30 berarti kita menderita kekurangan, yang tentunya kalau dalam masa pandemi seperti ini kita harus tingkatkan supaya dalam kadar yang optimal. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya sebutkan di depan, vitamin D ini berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kadarnya cukup, ternyata dia akan membantu melindungi kita dari infeksi. Nanti akan saya sebutkan di belakang kenapa penting sekali untuk pandemi. Jadi genetika ini untuk vitamin D, dia akan memberitahu kita tentang kecenderungan rentan terhadap tingkat yang rendah atau tidak. Tapi jika ditambahkan dengan faktor lingkungan, misalkan paparan sinar matahari atau konsumsi makanan vitamin D tadi, kadar vitamin D kita di dalam darah itu tentunya akan bervariasi ya. Kalau misalkan kita dengan genetik yang misalkan sudah normal, kita dengan makanan yang bagus mengandung vitamin D dengan paparan sinar matahari, maka level kadar vitamin D di dalam darah kita bisa stabil mungkin di angka yang normal. Tapi kalau kita mengalami yang gen peningkatan tadi dengan paparan sinar matahari dan makanan, ternyata mungkin level kita di bawah. Nah, ini yang saya sebutkan kenapa ini menjadi penting untuk masa pandemi ini. Ini suatu studi yang dilakukan di Amerika, jadi dikatakan pada pasien-pasien yang sudah dirawat dengan
terbukti positif COVID-19, mereka meneliti dari bukti-bukti rekam medis, didapatkan ternyata orang yang dengan defisiensi vitamin D atau kekurangan vitamin D itu terjadi peningkatan resiko untuk masuk di rumah sakit akibat COVID-19. Jadi kalau Bapak Ibu tahu sekarang ini kan ada tipe orang yang sakit COVID, dia ringan, tidak harus masuk diopnamekan, dan ada orang yang dengan gejalanya lebih berat, dia harus opname. Nah ternyata dari orang yang normal, dia yang tidak normal ini yang mengalami kekurangan 77% dia meningkat resikonya. Nah pada saat sudah masuk, ternyata keparahan penyakitnya antara orang yang dengan kadar normal dengan kadar yang kurang itu akan meningkat 95%. Jadi lebih jelek untuk orang yang mengalami kekurangan. Nah, pada saat ini sudah masuk, kemudian kita akan mengalami perjalanannya COVID, dia bisa bertambah buruk atau bisa cepat membaik. Nah, ternyata orang yang kekurangan vitamin D itu 155% dia banyak yang mengalami masuk ke ruangan ICU setelah terbukti positif COVID-19. Ini makanya kenapa sekarang vitamin D menjadi booming di masyarakat, seringkali orang-orang berlomba-lomba untuk beli suplemen segala macam. Nah, ada penelitian lain di Iran, ini menyatakan juga sama. Jadi, vitamin D itu ternyata dia jika kadarnya kita kurang, itu akan meningkatkan keparahan, kemudian pada saat dia sudah masuk di dalam rumah sakit, terus setelah dilihat dari data-datanya, ternyata orang yang dengan vitamin D-nya lebih tinggi selain keparahannya lebih rendah, kemudian untuk parameter laboratoriumnya ternyata juga menurun lebih cepat. Jadi istilahnya lebih baik kondisinya, termasuk tingkat kematian dan tingkat dia kekurangan oksigen, kemudian jatuh ke dalam kondisi tidak sadar, apa semuanya menurun jika vitamin D di dalam tubuh kita terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan membahas vitamin E. Nah, ini kalau untuk vitamin E mungkin ranahnya lebih ke dokter Santi yang sering untuk pakai untuk kecantikannya. Tapi dari bidang saya sebagai bidang gizi, ternyata vitamin E itu dia membantu untuk mencegah terbentuknya katarak pada mata kita. Kemudian kita sebagai seringkali dengar vitamin E itu bagus karena dia sebagai antioksidan sehingga dia akan menurunkan resikonya terjadinya penyakit, yaitu resikonya terjadi kanker. Ternyata vitamin E juga berperan juga pada sistem imun kita. Makanya untuk sekarang ini banyak yang dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen vitamin E untuk menaikkan sistem imun. Selain untuk tadi mata, dia juga berperan untuk kesehatan rambut, kulit, dan kuku. Jadi seringkali ini yang banyak mengkonsumsi vitamin E biasanya para ibu-ibu atau remaja putri. Nah, di pihak lain, vitamin E ini juga untuk meningkatkan kesehatan reproduksi kita. Jadi untuk meningkatkan tingkat kesuburan. Tentunya bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin memiliki keturunan, cukupilah kebutuhan vitamin E Anda. Dan yang terakhir, yang penting adalah ternyata vitamin E ini dia membantu, untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini bisa kita lihat sumber-sumber vitamin E-nya, kita bisa dapatkan vitamin E itu sebetulnya dari biji-bijian. Contohnya bijinya untuk bunga matahari, kemudian almond, dari buah-buahan bisa dari apokat, kemudian kiwi, sayur-sayuran seperti brokoli, dan kemudian minyak-minyakan seperti olive oil ataupun dari udang. Nah, kenapa vitamin E ini menjadi penting? Karena tadi seringnya iklan atau mungkin dari banyak orang yang mengatakan bahwa vitamin E itu bagus untuk kesehatan kulit dan lain sebagainya, ternyata banyak juga konsumsi orang yang tiba-tiba membeli suplemen khusus untuk vitamin E. Nah, di sini saya tidak mengatakan vitamin E untuk konsumsi suplemen vitamin E itu jelek atau tidak. Tapi kita harus paham bahwa di dalam tubuh kita itu kembali lagi ada genetik yang berperan. Dan genetik di sini adalah genetik COMT. Ternyata dari hasil pemeriksaan COMT, apabila kita yang termasuk dari tipe yang tipikal atau yang normal, yaitu dengan varian AA dan GA, ternyata kita bisa mencukupi kebutuhan
vitamin E kita itu bisa dari sumber makanan atau mungkin dari sumber suplemen yang kita beli biasanya. Akan tetapi harus hati-hati untuk orang yang dengan tipe GG. Ternyata dengan tipe ini, jika kita mengkonsumsi suplemen vitamin E dalam bentuk suplemen, itu ternyata dia dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker. Nah, takut kan jadinya kalau seperti ini. Jadi makanya ini menjadi penting. Kenapa kalau kita mengkonsumsi sesuatu sebaiknya kita punya istilahnya punya peta dulu mana yang harus kita jalani daripada kita salah langkah. Ternyata ini genetik bisa berpengaruh untuk terjadinya kanker pada seseorang. Di sini ada penelitiannya dikatakan ternyata individu yang disuplementasi dengan vitamin E banyak mengalami kanker beberapa tahun setelah diberikan suplemen vitamin E tersebut dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi suplemen. Nah, itu bisa berupa kanker payudara, paru-paru, ataupun kanker rahim. Nah, ini otomatis kan agak bertentangan karena yang banyak mengkonsumsi juga banyak yang para ibu-ibu atau remaja putri. Jadi ini yang menjadi penting. Kenapa kalau kita mengkonsumsi suplemen vitamin E tadi manfaatnya karena banyak, juga bisa dibutuhkan oleh tubuh, tapi di satu sisi bisa berbahaya untuk orang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang lanjutnya yaitu vitamin C. Nah, ini yang kita tahu vitamin C itu penting sekali ternyata untuk otak. Jadi ternyata vitamin C itu bisa meningkatkan mood atau mencegah penuaan pada sistem saraf kita. Kemudian vitamin C selain sebagai antioksidan juga, dia juga menurunkan resiko terjadinya kanker lambung, kemudian asam urat, atau penyakit jantung koroner. Nah, vitamin C yang terkenal sekarang ini yang lagi booming, orang berlomba-lomba minum suplemen karena meningkatkan sistem imun. Nah, untuk kulit sendiri, dia akan menurunkan penuaan yang terjadi pada kulit, dan pada saat kita terjadi luka pada kulit kita, vitamin C ini ternyata sangat membantu dalam proses penyembuhan kulitnya. Nah, yang penting ini mungkin agak jarang diketahui, ternyata vitamin C ini juga membantu untuk mencegah terjadinya anemia. Kenapa? Ternyata karena vitamin C itu membantu penyerapan besi di dalam tubuh kita. Jadinya, ini beberapa sumber vitamin C yang kita tahu biasanya dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kita lihat di sini ada jambu biji yang mungkin jarang orang ketahui, kemudian buah kiwi, kemudian ada paprika, stroberi, jeruk yang sering kita konsumsi, kemudian pepaya, dan dari sayur-sayuran bisa tomat, brokoli, kemudian polong, dan kale. Ini kale yang mungkin agak-agak baru didengar oleh orang-orang. Nah, kenapa vitamin C ini menjadi penting? Ternyata sama. Jadi ada gen yang berperan di sini yaitu GST-TT1. Nah, ternyata di sini didapatkan bahwa orang yang dengan varian insert atau delesi, di mana dua orang ini ternyata ada pengaruhnya. Sama-sama direkomendasikan untuk memenuhi kadar vitamin C-nya berdasarkan angka kecukupan gizi. Untuk orang Indonesia sekitar 70 untuk wanita, 90 untuk laki-laki. Biasanya kalau orangnya merokok, dia akan membutuhkan tambahan lebih. Tapi dikatakan di sini bahwa tipe genetik yang dengan varian DEL ini ternyata dia butuh lebih tinggi karena terjadi seringkali di dalam tubuhnya dia kadarnya lebih rendah. Jadi harus dipenuhi setiap harinya agar tidak terjadi kekurangan. Lebih lanjut, saya akan membahas sesuatu yang mungkin agak jarang didengar, yang namanya homocysteine. Mungkin agak bingung dulu, saya jelaskan mengenai ini secara singkat. Jadi, homocysteine ini ternyata dia berperan di dalam terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Atau kalau untuk kita, mungkin lebih kita kenal terjadinya infak jantung atau mungkin stroke. Nah, ternyata homocysteine ini jika kadarnya berlebihan di dalam tubuh, dia dapat membuat terjadinya luka pada dinding pembuluh darah, di mana di sini kita tahu dengan adanya dinding pembuluh darah yang luka, tubuh akan bereaksi bagaimana caranya supaya luka ini akan menutup.
Dengan catatan sel-sel yang berkumpul itu makin lama akan makin menebal. Bayangkan pembuluh darah kita sebagai selangnya air. Kalau misalkan untuk sel-sel yang menumpuk untuk nutupin lukanya itu bertambah banyak setiap saat, nah itu tentunya untuk selang airnya ini kan makin lama akan tertutup, sehingga aliran darah di sisi yang sebelah yang tertutup itu akan jadi terhambat, dan itulah yang mengakibatkan terjadinya sakit jantung koroner ataupun mungkin stroke bila terjadi pembuluh darahnya di otak. Nah, apa hubungannya untuk nutrigenomik dengan homocysteine ini? Di dalam tubuh kita, pada saat kita mengkonsumsi protein, akan protein itu dipecah menjadi yang namanya asam amino, salah satunya bernama metionin. Di sini metionin di dalam tubuh ternyata dari proses metabolismenya dia dapat berperan berubah menjadi homocysteine. Nah, homocysteine di sini ternyata bisa didaur ulang oleh tubuh menjadi metionin kembali, asalkan ada beberapa zat di dalam tubuh yang diperlukan. Jadi homocysteine ini bisa diubah kembali menjadi metionin dengan bantuan dari folat atau vitamin B9 dan vitamin B12 atau kobalamin. Atau mungkin dia diubah menjadi cystathionin dengan bantuan vitamin B6. Dengan demikian, apabila kita bisa mencukupi kebutuhan 3 vitamin B ini tadi, homocysteine di dalam tubuh diharapkan tidak berlebihan jumlahnya, sehingga dia tidak menyebabkan penyakit, tentunya penyakit pada jantung dan pembuluh darah kita. Nah, itu ada salah satu enzimnya yang disebut MTHFR, di mana juga dipengaruhi oleh genetiknya. Ternyata untuk folatnya sendiri ada 2 tipe juga yang dihasilkan. Bila kita memiliki tipe CC, kita cukup memenuhi kebutuhan vitamin B9 kita sesuai dengan angka kecukupan gizi tentunya. Kita harus lebih memperhatikan konsumsinya, karena ternyata dengan orang tipe ini lebih rentan terjadi kekurangan di dalam tubuh. Jadi mungkin perlu ditambahkan baik dari makanan atau kadang-kadang kita bisa mendapatkan dari suplementasi. Nah, sebagai catatan tambahan, ternyata pada aktivitas fisik yang intens itu ternyata juga telah terbukti meningkatkan kadar homocysteine di dalam tubuh kita. Jadi atlet yang berlatih yang memang trainingnya berat itu dia lebih memiliki peningkatan resiko terjadinya peningkatan kadar homocysteine, terutama apabila dibarengin dengan terjadinya kekurangan folat di dalam tubuh. Nah, untuk selanjutnya, mengenai vitamin B12, sama, dia juga memiliki 2 macam hasil, yaitu yang tipe normal atau tipikal dan tipe yang meningkat, di mana yang tipe meningkat ini disarankan untuk mengkonsumsi sumber vitamin B12 yang bioavailabilitasnya lebih tinggi. Tentunya kalau bioavailabilitas lebih tinggi, biasanya kita dapatkan dari sumber-sumber yang hewani, dibandingkan dengan sumber yang nabati. Jadi badan kita itu lebih mudah untuk menyerap yang berasal dari sumber hewani tadi. Nah, kenapa ini menjadi penting? Jadi kalau misalkan untuk diet atau pola makan di dalam masyarakat itu ada orang yang vegetarian dan orang yang memilih tidak vegetarian. Pada saat terjadi genetik yang seperti ini, karena dia tadi harus mengkonsumsinya dari yang lebih tinggi bioavailabilitasnya, tentunya untuk orang yang vegetarian, hal ini akan lebih berbahaya, karena dengan demikian peningkatan homosisteinnya lebih mungkin terjadi. Nah, sebagai tambahan, untuk suplemen B12 sendiri, kalau Bapak Ibu sering mengkonsumsi vitamin B, dia disarankan sih sebaiknya dikonsumsi pada saat perutnya kosong dibandingkan saat bersamaan dengan konsumsi makanan, agar penyerapannya juga lebih bagus. Nah, mengenai sumber makanan, di sini Ibu Bapak bisa melihat ini ada sumber vitamin B9 dan B12. Di sini kalau B9 kita dapatkan dari kacang-kacangan terutama, kemudian sayuran hijau, dan ada buah-buahan, contohnya seperti mangga, kemudian dengan jeruk. Sedangkan untuk vitamin B12, seperti yang saya sebutkan tadi, selain dari sayur-sayuran juga bisa didapatkan dari sumber-sumber yang hewani. Salah satunya bisa berasal dari kerang, ikan tuna, kemudian kepiting, daging, dan lain sebagainya.
Nah, masuk topik yang kedua mengenai kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sebetulnya ini ada banyak pemeriksaan, termasuk untuk kadar pemeriksaan kolesterol, baik kolesterol total, LDL, kemudian HDL, trigliserid. Nah, tapi karena keterbatasan waktu, saya hanya membatas yang penting-penting sering kita konsumsi sehari-hari. Apa yang saya bahas di sini yaitu pertama mengenai kafein, kemudian gula darah, gula atau konsumsi gula kita, dan yang ketiga adalah mengenai garam. Jadi untuk Bapak Ibu yang sering biasanya dengan orang dengan hipertensi harus mengkonsumsi garamnya dibatasi atau bahkan tidak boleh makan garam. Kita lihat di sini. Jadi mengenai kafein, ternyata ada yang namanya untuk metabolismenya kafein ini dia juga dipengaruhi oleh genetik kita yang namanya CYP1A2. Di sini ternyata kita lihat pada saat orang memiliki genetik ini, dia apabila memiliki varian GA dan AA, ternyata dia disebut sebagai orang yang memetabolisme kafein secara lambat. Di mana di sini ternyata resiko untuk terjadinya serangan jantung dia akan lebih tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah kafein yang dikonsumsi. Jadi kalau ada orang tertentu yang suka sekali mengkonsumsi kopi, kadang ada orang yang kalau tidak minum kopi bisa sakit kepala atau apa. Dengan pemeriksaan ini, tunggu dulu. Jadi kalau kita mau konsumsi kopi, kita harus hati-hati nih. Kalau kita yang termasuk dalam tipe pemetabolisme kafein yang lebih lambat, kita hanya boleh mengkonsumsi maksimal dalam satu hari itu sekitar 1 sampai 2 cangkir. Begitu dia meningkat lebih dari 2 cangkir, resikonya akan meningkat. Kalau 2 cangkir sampai 3 cangkir, dia meningkat 26%, sedangkan kalau lebih dari 4 cangkir atau sama dengan 4 cangkir, resikonya akan meningkat 53% untuk terjadinya serangan jantung. Tentunya kita tidak ingin dong kalau misalkan kita minum kopi, apalagi kalau sekarang nih anak muda seringkali minum kopi untuk sosialisasi dan lain sebagainya, ternyata membawa efek ke dalam tubuh kita. Nah, sebagai catatan di sini, ternyata kopi itu tidak hanya kopi loh yang mengandung kafein. Ada beberapa makanan yang juga mengandung kopi. Salah satunya teh. Nah, teh ini berbeda tergantung jenisnya. Jadi teh yang kita konsumsi dalam sehari-hari yang banyak dijual di pasaran, teh yang warnanya coklat atau hitam, itu biasanya dia mengalami proses fermentasi sehingga tingkat kafeinnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan teh yang tidak mengalami proses fermentasi. Contohnya apa yang tidak difermentasi? Teh hijau atau teh putih. Nah, kemudian selain teh, ternyata ada yang lain, coklat. Jadi kalau Bapak Ibu sering mengkonsumsi coklat, itu perhatikan ternyata dia juga ada kandungan kafeinnya di dalam. Kemudian minuman bersoda seringkali juga ada ditampur, kemudian minuman-minuman penambah energi, dan yang lainnya adalah hot chocolate atau minuman coklat. Mungkin kelihatannya enggak, seringkali kita tidak menyangka ternyata di dalamnya ada kandungannya. Ini yang harus kita perhatikan apabila kita memiliki genetik ini, maka konsumsi untuk makanan tersebut saya sebutkan sebelumnya haruslah dibatasi. Lebih lanjut mengenai gula di dalam tubuh. Jadi kita tahu kalau kita kebanyakan makan gula, itu di dalam tubuh efeknya jelek. Salah satunya yang paling kelihatan adalah sakit diabetes. Nah, kenapa menjadi berhubungan dengan sistem kesehatan jantung dan pembuluh darah? Kita tahu bahwa dengan kadar gula yang tinggi, resikonya biasanya ada komplikasi dari sakit diabetes sendiri adalah serangan jantung atau stroke. Itu saling berhubungan jadinya. Nah, pada saat indeks glikemik ini, genetik yang diperiksakan adalah TCF7L2, di mana dia berhubungan dengan diet rendah glikemik atau glycemic load. Ternyata apabila kita bisa mengontrol kadar gula ini dengan mengikuti genetik kita, ternyata dia akan mencegah terjadinya selain diabetes, dia memperbaiki profil lipid atau kadar kolesterol di dalam tubuh, dan mengurangi proses peradangan di dalam tubuh kita. Nah, apa sih yang disebut glycemic index? Ini mungkin saya pernah sebutkan sebelumnya. Jadi glycemic index itu adalah suatu kemampuan suatu makanan untuk menaikkan kadar gula darah di dalam tubuh. Jadi pemecahan karbohidrat di dalam makanan kita, di dalam tubuh kita. Nah,
Kalau kita lihat di gambar berikut ini, ternyata kalau kita mengkonsumsi kadar gulanya tinggi dalam makanan kita, itu kadar gula di dalam tubuh kita itu naiknya sangat tajam dan kemudian dia akan langsung turun. Nah, pada saat turun ini biasanya lebih sering dibarengin dengan orang yang lebih cenderung mulai mengalami lapar kembali. Sedangkan kalau misalkan kita memilih makanan yang kadar gulanya lebih rendah, itu ternyata dia kadar gulanya akan meningkat secara perlahan dan dia akan menurun secara perlahan. Perhatikan di sini karena ini penting sekali juga untuk manajemen berat badan kalau kita mengalami kegemukan di dalam tubuh. Nah, lebih lanjut, ini contoh glycemic index yang disarankan dan yang tidak disarankan. Jadi glycemic index itu kita bagi menjadi 3, ada yang rendah, sedang, kemudian tinggi. Kalau misalkan kadarnya di bawah atau sama dengan 55, contohnya yaitu pada buah-buahan, misalkan contohnya pada apel, kemudian peach, kemudian orange, itu masuk dalam glycemic index yang rendah. Tetapi apabila kita mengkonsumsi bila glycemic index-nya di atas 70, itu kita kategorikan glycemic index-nya tinggi atau yang meningkatkan kadar gula dengan cepat. Nah, contohnya kalau untuk buah-buahan yang simpel adalah apa? Semangka. Ini Bapak Ibu terima dulu untuk yang golongan untuk makanan pokok nih. Jadi kalau yang kita konsumsi itu adalah contohnya beras coklat, kemudian beras merah, itu indeks glikemiknya cenderung lebih rendah. Kan tetapi apabila kita mengkonsumsi seperti yang tepung-tepungan, contohnya seperti roti tawar, itu indeks glikemiknya dia jauh lebih tinggi. Jadi ini kita akan belajar untuk dengan adanya pemeriksaan ini kita akan belajar memilih mana sih yang lebih baik untuk badannya kita. Lebih lanjut tadi saya sebutkan glycemic load. Kenapa menjadi penting? Ternyata kalau indeks glikemik kita hanya membagi berdasarkan kemampuan makanan itu tadi. Ada perhitungan lebih lanjut yang untuk di dalam tubuh kita itu yang mengikutkan untuk masalah jumlah. Jadi mungkin kita makan apel 1 biji dibandingkan dengan apel 5 biji, indeks glikemiknya mungkin dia rendah, tapi dengan glycemic load kita kalikan itu tadi menjadi 5 kali lipat, otomatis dia akan lebih tinggi. Nah, tadi yang saya sebutkan contohnya yaitu semangka. Kalau semangka dia memiliki indeks glikemik yang tinggi, ternyata secara glycemic load dia termasuk rendah. Contohnya begini, jadi kalau yang termasuk rendah itu adalah kurang dari 10. Di sini saya berikan contoh, kita berikan 3 serving atau 3 porsi untuk semangka dibandingkan dengan nasi 1 porsi. Ternyata glycemic index-nya dari semangka tadi yang 72, sedangkan nasi putih adalah sekitar 58, yang termasuk dalam indeks glikemiknya sedang. Tapi ternyata 3 dibanding 1, glycemic load-nya adalah 6,5, sedangkan nasi 1 porsi adalah 19, yang termasuk sudah mendekati tinggi. Jadi mana yang boleh dimakan seharusnya termasuk tentunya lebih bagus untuk yang semangka. Karena dia setelah dikalikan dengan jumlahnya, ternyata dia beban glikemiknya lebih rendah di dalam tubuh kita. Yang paling bagus adalah yang indeks glikemiknya rendah dan glikemiknya tentunya lebih rendah. Lebih lanjut kita bahas mengenai garam. Nah, kita tahu kalau garam terlalu banyak konsumsinya, maka dia akan resiko hipertensinya akan meningkat. Nah, dari pemeriksaan genetik ini, dia didapatkan genetik yang tipe ACE, ternyata tipe yang GA dan AA, dia akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi apabila konsumsi garam berlebihan sebanyak 230%. Nah, saran yang disampaikan untuk American Heart Association dari Amerika itu menyatakan bahwa konsumsi garam itu sebaiknya seharinya hanya 1 sendok teh. Nah, ternyata konsumsi garam dan gula di dalam masyarakat kita ini agak rancu akhir-akhir ini karena ternyata banyak sekali gula dan garam yang tersembunyi di dalam makanan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya nih kalau untuk gula di dalam kue, kemudian di dalam jus buah mungkin, bahkan di dalam sereal yang
kita sering kali lihat iklannya di TV, kalau kita perhatikan betul-betul, kemudian minuman yang bersoda, kita perhatikan betul-betul di nutrition fact atau komponen untuk isi makanan tersebut yang tercantum, sebetulnya tinggi sekali untuk kadar gulanya. Kemudian untuk garam sendiri, selain dari garam dapur, seringkali kita temukan di dalam makanan yang terproses. Contohnya seperti sosis, kemudian ham, kemudian acar, kemudian ada kuaci biasanya seringkali, baik terdiri dari yang saus, ataupun mungkin kecap, ataupun bahan-bahan di dalam dapur kita seringkali mengandung sodium. Jadi untuk orang-orang dengan genetik yang memang sudah beresiko, mereka juga harus diminta untuk memperhatikan mengenai hal ini. Nah, yang ketiga mengenai pengaturan berat badan dan komposisi tubuh, ternyata ada salah satunya genetik di dalam pemeriksaan ini adalah UCP1. Nah, tipe yang varian AA ini ternyata dia memiliki kebutuhan untuk basal. Jadi kebutuhan basal itu adalah kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita untuk dapat berjalan secara normal pada saat kita sedang beristirahat atau sedang tidur. Kenapa kita butuh energi pada saat kita tidur? Jantung kita tetap harus berdenyut, kemudian paru-paru kita juga tetap harus bernafas, dan lain sebagainya, termasuk otak dan ginjal dan lain-lainnya, semua tetap harus bekerja. Akan tetapi, apabila kita memiliki varian GG dan GA, ternyata dia memiliki kebutuhan basalnya itu lebih rendah dibandingkan dengan varian yang AA ini tadi. Sehingga kalau kita untuk mengatur pola berat badan, tentunya untuk kalori dan melakukan aktivitas fisik, dia butuh jauh lebih banyak dibandingkan orang yang dengan varian normal. Sehingga untuk pengaturan kalorinya, seperti yang saya sebutkan di atas, bahwa kalori yang dipakai satu orang tidak bisa dilakukan untuk kalori orang lain, karena mungkin kebutuhannya akan berbeda. Yang keempat, bahasan yang terakhir mengenai ini, kesehatan dan aktivitas fisik. Kenapa ini menjadi penting? Kita tahu olahraga itu penting sekali. Jadi bisa untuk memperbaiki mood, kemudian untuk fungsi berpikir, kemudian dia bisa meningkatkan sistem imun, menjaga kesehatan otot tulang, mencegah untuk terjadinya penyakit, membantu menurunkan berat badan, relaksasi, dan kualitas tidur kita lebih baik dengan olahraga, kemudian untuk penuaan kulit dan penuaan yang lainnya. Otomatis untuk melakukan pemeriksaan genetik juga diperlukan. Dengan hasil nutrigenomik ini, ternyata kita bisa tahu loh, olahraga apa sih yang sesuai untuk badan kita. Jadi, olahraga yang kita tahu itu ada dua macam, yaitu tipe yang membutuhkan ketahanan dan tipe yang membutuhkan kekuatan. Contohnya yang ketahanan, orang yang larinya maraton misalkan. Kemudian orang yang memiliki olahraga kekuatan itu contohnya yang untuk angkat atau mungkin angkat beban yang lebih butuh dominan di ototnya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Jadi kita akan dapat melakukan saran bagi pasien-pasien yang melakukan olahraga ini, mana sih yang sesuai. Ternyata kalau misalkan orang dengan tipe yang kekuatan, dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang orang normal, dia lebih bagus untuk melakukan olahraga ini. Tapi kalau tipenya yang biasa-biasa aja, kita paksa melakukan kekuatan, ternyata juga tidak memberikan efek yang bagus untuk si pasien ini. Jadinya pemeriksaan genetik ini menjadi lebih spesifik, mana sih yang sesuai untuk saya ataupun untuk Anda. Pemeriksaan yang lain untuk olahraga yaitu terjadinya resiko cedera. Kenapa bisa sampai seperti ini? Ternyata secara genetik ada yang bisa diperiksakan untuk resiko cedera baik untuk otot pergelangan kaki maupun pada bahu. Dengan adanya genetik ini tentunya orang yang melakukan olahraga ini akan lebih berhati-hati untuk menyesuaikan kegiatan olahraga yang dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu mengenai kepadatan tulang. Jadi, ternyata dari pemeriksaan nutrigenomik ini sampai pada kepadatan tulang dan ada tipe tertentu yaitu tipe varian AG atau GG pada genetik WNT16, dia akan memiliki kecenderungan terjadinya patah tulang 22% lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tipe AA. Jadinya pada saat seperti ini, seringkali mungkin pada saat dilakukan pemeriksaan usianya masih muda nih, atau mungkin sudah pertengahan.
Kalau pada orang-orang yang seperti ini, maka kita akan sarankan tentunya selain dari konsumsi nutrisi apa yang sesuai, juga kita sarankan untuk memeriksakan kepadatan tulang. Jarang sekali biasanya ini akan diperiksakan oleh orang-orang. Ternyata lebih baik kita mencegah daripada mengobati kan. Jadi dengan adanya pemeriksaan kepadatan tulang ditambah dengan faktor genetik yang ada sudah didapat, maka kita akan bisa mencegah terjadinya pada saat tua kita mudah terjadinya patah tulang. Nah, tentunya dengan dosis olahraga yang direkomendasikan seperti yang kita tahu bahwa olahraga itu disarankan untuk masa pandemi ini intensitasnya terutama intensitas yang ringan sedang antara 150 sampai 130 menit per minggu sesuai dengan kemampuan individu, dan untuk latihan untuk kekuatan otot atau beban itu biasanya disarankan 2 kali per minggu atau mungkin lebih. Nah, rekomendasi umum ini berlaku untuk semua orang, tapi dengan adanya pemeriksaan nutrigenomik ini, ternyata olahraga itu menjadi individual. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kemampuan seseorang berdasarkan faktor genetiknya, sehingga kita bisa menentukan frekuensinya berapa kali, kemudian intensitasnya berapa banyak, kemudian waktunya berapa lama, dan tipe olahraga yang baik untuk si orang tersebut. Sebagai terakhir, jadi diharapkan kita bisa mengenali susunan genetik kita dan memperbaiki gaya hidup kita supaya mencegah terjadinya penyakit. Dan apabila sudah terjadi penyakit, tentunya kita mau supaya konsumsi obat atau apa yang sudah terjadi pada kita tidak memburuk. Jadi kita perlu tetap untuk memeriksakan ini sebaiknya supaya mencegah perburukan lebih lanjut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih, Dr. Christina. Ya, silakan slide. Tadi Dr. Christina sudah menyampaikan tentang nutrisi yang kita butuhkan satu persatu berkaitan dengan genetik bawaan masing-masing ya. Saya lanjutkan sekarang ini tentang nutrigenomik. Next lagi, slide berikutnya. Ya, tadi ini juga sudah banyak dijelaskan Dr. Christina bahwa kita semua ingin hidup sehat. Tapi terkadang kita bingung harus memulai dari mana. Mau makan apa, kemudian pilih suplemen apa, dan pilih olahraga yang mana, ya. Dan nutrigenomik adalah salah satu solusi yang membantu kita untuk mengetahui lebih detail. Next slide. Manfaat nutrigenomik banyak banget. Yang pertama, kita bisa mengetahui jenis makanan spesifik yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk mengetahui jenis makanan yang perlu dihindari. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesehatan kita secara optimal. Tentu saja karena kita bisa menyesuaikan kebutuhan nutrisi sesuai genetik masing-masing ya. Dengan demikian, kesehatan kita bisa lebih optimal. Yang keempat, dalam hal kita mencegah penuaan, ini bisa membantu untuk mencegah aging ya, aging proses. Kemudian termasuk juga untuk mencegah berbagai penyakit seperti kardiovaskular, penyakit metabolik, diabetes mellitus, hipertensi dan lain-lain ya. Kemudian mencegah osteoporosis dan kondisi terjadinya patah tulang ya. Kemudian juga yang ketujuh, ini membantu sekali pada kita yang ingin menjaga berat badan ideal. Juga poin ke-8 untuk menurunkan berat badan bagi yang memiliki problem obesitas ya. Di masa-masa pandemi ini banyak yang datang pada ke dokter ya, ke klinik kami juga dengan keluhan bahwa dokter selama pandemi ini berat badan saya naik, atau bukan hanya saya tapi anggota keluarga di rumah berat badan naik. Nah, ini juga memerlukan panduan nutrisi yang tepat, juga pola aktivitas fisik yang tepat. 9. Mengenal spesifik jenis makanan yang bisa diterima, terutama bagi pasien yang mudah terjadi alergi dan sensitif terhadap makanan. Kemudian yang ke-10, menjaga kesehatan kulit dan rambut serta penampilan, supaya menjaga awet muda. Yang 11, mengenal jenis olahraga sesuai dengan genomik tubuh. Next lagi. Sejarah sedikit ini tentang sejarah penemu nutrigenomik. Beliau adalah Dr. Ahmed El Sohemi, seorang PhD, founder dari NutriGenMe ya. Beliau sebagai Chief Scientific
Officer dan Key Opinion Leader dalam bidang nutrigenomik, dan PhD beliau dari University di Toronto, postdoctoral fellowship-nya di Harvard University. Beliau juga didukung oleh para saintis lain, antara lain David Castell, PhD, beliau profesor dan Chair Innovation di Life Science di University Edinburgh. Ya, Prof. Castell ini banyak melakukan penelitian fokus pada aspek kehidupan sosial. Dua tokoh ini bersama dengan beberapa saintifik dari negara-negara lain menemukan yang kita sebut sebagai nutrigenmi saat ini. Next, kita lihat. Inilah profil-profil beliau. Yang paling atas ini Dr. Ahmed El Sohemi sebagai PhD, ya, David Castell dan beberapa saintis dari beberapa negara lainnya. Ini adalah International Science Advisory Board untuk nutrigenmi. Next. Ya, apa yang terjadi bila tubuh menolak nutrisi? Di bidang medis kita mengenal istilah intoleransi laktosa. Ya, kalau dari awam mungkin Anda pernah menjumpai atau ada beberapa di antara keluarga kita yang pada saat usia anak-anak mengkonsumsi susu, kemudian dokter menyebutkan terjadi alergi susu, kemudian terjadi diare, ya, dan ini disebut kondisi yang intoleransi laktosa. Hal ini terjadi karena gen di dalam tubuh ini tidak memproduksi cukup enzim laktase yang dibutuhkan untuk memecah susu. Ya, kemudian kondisi lainnya, ya, berkait dengan kelainan genetika yang disebut dengan fenilketonuria atau disingkat dengan PKU. Dalam kondisi PKU ini, genetik di dalam tubuh tidak memiliki cukup enzim untuk mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Dan terjadilah keluhan neurologis, dan pada urinnya itu berbau seperti keton, jadi berbau seperti anggur. Nah, case-case seperti ini di dalam bidang medis, dalam penanganannya yang difokuskan adalah pengaturan nutrisi yang tepat sehingga anak ini tetap bisa berkembang, bertumbuh dengan baik. Ya, oke, next slide. Nah, genetika manusia, tadi Dr. Christina sudah banyak menjelaskan, ya, bahwa gen kita terdiri dari DNA yang memegang kunci membuat rantai protein agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, dan kalau diurai lagi di dalamnya ada nukleotida berupa kode-kode A, C, G, T. Tadi kalau Dr. Christina sudah menyampaikan, ya, jadi kombinasi dari 4 huruf ini menjadi variasi genetik yang pada setiap individu berbeda. Rangkaian nukleotida tiap individu ini beda-beda, ini akan menentukan kondisi fisik, juga sifat pada setiap orang yang berbeda-beda. Bahkan pada yang kembar identik pun, ya, ini kalau kembar identik memang nukleotidanya sama, tapi nanti kita lihat akan terpengaruh dalam perkembangannya dari faktor makanan, faktor kondisi lingkungan sekitarnya. Ya, ini akan mempengaruhi kondisi di saat dewasa ada sedikit terjadi perubahan. Next lagi. Next slide. Ya, ini tadi saya tidak mengulang, ya. Jadi genetik manusia, ya, terdiri dari 100 triliun sel. Setiap sel memiliki inti sel yang mengandung DNA, dan DNA ini disebut gen. Gen ini memiliki informasi genetik di tubuh kita. Ya, gen ini berpengaruh pada sifat fisik, kesehatan, dan respon tubuh terhadap berbagai nutrisi. Next slide. Ya, gen ini yang jelas berinteraksi dengan nutrisi yang dimakan, ya, dan aktivitas sehari-hari, dan itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita sampai di usia-usia berikutnya sampai dengan usia lanjut, ya. Next slide. Nah, sekarang saya jelaskan. Tadi beberapa Bapak Ibu sudah mulai ada yang menanyakan di kolom chat, bagaimana sih melakukan tesnya? Tes ini disebut nutrigenomic, ya. Personalized Nutrition and Fitness Report, ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah cara tes yang dilakukan. Jadi, persiapan untuk tes nutrigenmi yang diambil adalah bahan dari saliva, artinya dari air liur. Kita akan ditampung air liur di dalam satu tabung yang steril. Kemudian tabung steril ini akan dikirimkan ke laboratorium di Kanada. Ya, setelah itu nanti setelah analisa di laboratorium Kanada jadi, kita akan dikirimkan ke Indonesia reportnya berupa satu hasil tes personal seperti ini.
Saya bisa bawakan ini karena saya sudah menjalani tes ini. Ini adalah hasil report, saya dekatkan ke kamera. Jadi ini berupa buku, satu buku yang isinya adalah panduan satu persatu nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan genetik kita. Satu persatu ya, dianalisa sesuai kebutuhan kita. Ya, hasil ini nanti, satu hasil ini akan dikonsultasikan dengan ini ya, ahli nutrisi. Jadi kita akan mendapat penjelasan bagaimana kondisi genetik kita dan nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi genetik kita. Kapan tesnya? Di sini dijelaskan kita hanya membutuhkan tes ini 1 kali seumur hidup. Dan ini menjadi pegangan kita untuk seterusnya. Oke, next slide. Nah, ini tadi mengulang tadi cara pemeriksaan nutrigenomik. Kita konsultasi dulu, mendapat penjelasan dari dokter, ya. Kemudian setelah kita menyetujui, maka proses untuk pengambilan sampel kita puasa dulu, puasa makanan dalam 30 menit, kalau minum air aja boleh. Kemudian setelah kita puasa, kita keluarkan saliva atau air liur kita dan dimasukkan di dalam tabung, ya. Tabung steril itu kemudian akan dikolek oleh tim dari Kalbe Nutrigenomic, ya, akan dikirimkan ke laboratorium Nutrigenmi di Kanada. Dan kita menunggu hasilnya biasanya dalam kurang lebih kurun waktu 1 bulan. Oke, next slide. Ya, ini contoh result yang ada di dalam buku ini tadi. Contoh saja, kalau tadi Dr. Christina menjelaskan tentang vitamin A, nanti yang muncul di halaman-halaman dalam report adalah sebagai berikut. Contohnya vitamin A, beta karoten ini ya, genetik kita, result kita termasuk tipe yang apa, tipikal, kemudian apakah gen ini normal, ataukah termasuk gen yang berisiko. Di sini juga nanti tertera di halaman ini rekomendasi nutrisi yang harus kita perhatikan di dalam mengkonsumsi sehari-hari. Nah, ini. Jadi, result di dalam ini satu persatu seperti ini sampai dengan halaman untuk physical activity, termasuk juga apakah olahraga yang kita perlukan, tadi Dr. Christina menjelaskan, perlu menggunakan beban atau cukup dengan ketahanan. Nah, ini juga termasuk report yang sudah ada di dalam nutrigenomic test. Next slide. Ya, 11 panel ini yang diperiksakan di dalam tes ini ya, mulai dari nutrien metabolism, kardiometabolik ya, kemudian weight management, next slide lagi ya, kemudian intoleransi terhadap makanan ya, kemudian pola makan ya untuk eating habit, physical activity, injury ya, kecenderungan terjadi trauma, kecenderungan terjadi inflamasi ya, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Next slide lagi. Ya. Kemudian juga tentang sleep dan lifestyle, jadi tentang pola tidur di sini, tentang hormon ya, metilasi dan tentang kecemasan ya. Next slide. Ya. Mengapa Nutrigenmi ini penting dan diperlukan untuk kita semua untuk membantu kesehatan ya? Kita lihat berikutnya. Ya. Ini menurut ahlinya ya, di riset direkomendasikan University Toronto yang Profesor Ahmad ini memimpin ya, diluncurkan di Kanada sejak tahun 2012 dan sudah digunakan oleh lebih dari 8.000 praktisi di 40 negara ya, yang diperiksakan pada setiap orang adalah 77 gen dan 11 panel ya, dan sudah tersertifikasi ya khusus di laboratorium ini. Kemudian fiturnya ini menggunakan sampel saliva tadi ya. Jadi ini cara yang mudah, bukan melalui darah, tapi hanya melalui air liur. Kemudian ada 7 penanda gen, 77 penanda gen, dan report ini personal. Setiap orang berbeda sesuai analisa masing-masing. Ya, baik. Ya, dengan ini semua kelebihan masing-masing ini tidak invasif, mudah ya, dan 77 gen ini sudah cukup menjadi patokan kita untuk mengatur pola makan, pola olahraga, dan lifestyle kita. Ya, oke. Next slide. Ini bahwa di bidang medis paper kemudian penelitian ini sudah banyak diluncurkan ya. Jadi kalau sesuatu yang ilmiah di bidang medis ini, maka
publikasi ilmiahnya bisa diterima dan dibaca di berbagai negara. Oke, next slide. Ini juga award yang sudah diterima dari Kalbe ya, Nutrigenmi. Oke, next slide. Baik, ini sebagai tambahan. Kalau tadi yang diperiksa adalah genetik untuk sesuai dengan nutrisi ya, kemudian aktivitas. Ada lagi satu hal yang Kalbe sudah provide juga, ini adalah pemeriksaan khusus skin genmi. Jadi kalau Anda yang ingin lebih memperhatikan kondisi kulit, ada skin DNA test. Kita lihat lebih lanjut. Nah, kalau untuk skin genmi ya, analisa ini akan lebih detail ya. Ini tabel ini sangat kecil-kecil. Salah satunya mungkin saya bacakan. Di sini nanti akan diperiksakan bagaimana kondisi kulit, apakah mudah terjadi penuaan, ya, terjadi dehidrasi pada kulit. Kemudian pada kulit yang berisiko terjadi melasma, melasma itu problem flek sehingga warna kecoklatan pada kulit, atau juga bagi mereka yang mudah terjadi inflamasi, ya, misalnya terjadi inflamasi peradangan jerawat, ya, kemudian juga pada mereka yang mudah terjadi psoriasis, ya, di mana kondisi kulit itu merah, mengelupas dan terus-menerus ya, biasanya selalu hilang timbul seperti itu yang disebut dengan psoriasis. Ada juga ini dari skin genmi juga bisa menganalisa kecenderungan terjadi kebotakan atau yang disebut dengan alopecia. Ya, baik. Jadi ini adalah pemeriksaan genetik yang lebih dikhususkan pada kulit, kondisi kulit dan rambut. Next slide. Ya, problema kulit. Coba saya tampilkan berikut lagi, next slide. Nah, ini problema kulit yang kita jumpai karena saya untuk Iris Beauty Clinic kita di bidang estetika medis, hal seperti ini yang sering kami jumpai, keluhan kerutan, kulit kendur ya, kemudian muncul noda hitam, kecoklatan ya, kemudian muncul melasma yang tadi saya katakan, kemudian pada aging skin pada usia 45 ke atas sampai dengan usia 60 ke atas ya, kelihatan tanda penuaan, kulitnya kendur, kemudian muncul lentigen senilis, jadi seperti noda-noda kecoklatan yang timbul. Nah, seperti ini. Kemudian pada lutut, ini terlihat pada area lutut, warna keputihan yang selalu mengelupas dan gatal selalu digaruk. Ini bisa terjadi bukan hanya di lutut, bisa di area siku, bisa di area-area lain. Ya, ini salah satu yang disebut dengan psoriasis. Yang di sisi sebelah kiri ini adalah pada remaja dengan kecenderungan terjadi jerawat. Ya, next slide lagi. Baik. Nah, pada kondisi seperti ini kalau di klinik kita lakukan beberapa perawatan yang menunjang untuk mengatasi, yaitu contohnya di Iris Beauty Clinic menyediakan facial sesuai dengan kondisi kulit, chemical peeling, facelifting dengan alat-alat yang digunakan, atau juga terapi dengan injeksi bonta atau filler, atau juga menggunakan Intense Pulse Light. Ya, next slide lagi. Tentunya panduan penggunaan produk kosmetik di rumah ini juga akan membantu pemulihan dengan adanya tes tadi dari genetik dari skin genmi tadi, kita akan lebih mengetahui kecenderungan kulit misalnya dehidrasi, maka kebutuhan krim atau apa yang di rumah kita pilihkan sesuai dengan kondisi genetiknya adalah untuk mencegah terjadinya dehidrasi dan mencegah kulit kendur. Next slide. Baik, dengan demikian nutrigenomik jelas sangat menunjang perawatan estetika dan penampilan karena dari pemeriksaan ini kita bisa mengatur pola makan, mengatur kebutuhan kosmetika yang dibutuhkan, mengatur juga perawatan lebih tepat sesuai kebutuhan masing-masing sehingga hasilnya tubuh lebih sehat, anti agingnya bisa dijaga dan kualitas hidup akan jadi lebih baik. Oke, terima kasih. Ini sudah akhir dari slide saya. Baik, next slide lagi. Oke. Kayaknya kita sekarang sudah waktunya masuk pada sesi tanya jawab ya. Kita akan buka. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Dr. Christina, mari kita siap untuk menjawab ini ya. Saya bacakan satu persatu. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Heru Widodo untuk Dr. Christina ini ya. Keperluan vitamin D, apakah sudah cukup dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari dengan ditambah rutin jemur setiap hari tanpa konsumsi lagi suplemen vitamin D. Silakan Dr. Christina.
Oke, terima kasih Pak Heru untuk pertanyaannya. Jadi kembali saya tegaskan tadi, untuk tahu kadar vitamin D kita hanya bisa melakukan pengecekan dulu untuk di laboratorium. Jadi setelah kita tahu kalau memang kita memiliki kadar yang kurang, tentunya memang di masa pandemi ini kita diminta untuk meningkatkan kadar vitamin D sebaiknya secepat mungkin sehingga mengurangi resiko untuk terjadinya infeksi di dalam tubuh kita. Karena vitamin D tadi sangat bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh. Jadi bila sudah mendapatkan hasil vitamin D-nya kadarnya berapa, mungkin bisa konsultasi, nanti kita akan tentukan dosis berapa yang sesuai untuk Bapak supaya bisa mencapai kadar vitamin D yang di level optimal, yaitu kisarannya sekitar 50-60 kurang lebih. Kita tidak mau melebihi dari 100. Nah, perkara cukup atau tidaknya untuk berdasarkan dari sinar matahari dan makanan tadi, kembali pertama tergantung dari genetik kita. Jadi kalau misalkan kita memiliki genetik yang memang rentan untuk terjadinya penurunan kadar, biasanya dengan itu saja tidak cukup, Bapak. Jadi harus ditambahkan dengan suplementasi. Tapi jumlahnya seberapa suplementasinya kembali tergantung kadarnya di dalam tubuh. Jadi nanti kita akan menyesuaikan berapa banyak yang harus dikonsumsi, untuk makanannya seperti apa, kemudian berapa banyak suplemen vitamin D-nya. Baik, Gitu. terima kasih Dr. Kristina. Kita lanjut. Pertanyaan yang berikut, masih dari Pak Heru ini. Bagaimana cara mengetahui homocysteine 60 yang tadi dipresentasikan Dr. Kristina? Silakan, Dok. Oke, untuk tadi sempat saya baca pertanyaannya, ini bisa di laboratorium sudah ada, jarang terdengar. Jadinya mungkin mungkin lebih banyak dilakukan oleh dokter jantung. Tapi biasanya bergizi kita menunjang nutrisinya supaya bisa tercukupi karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya ada vitamin B baik beberapa B6, B9, B12 terutama gitu. Baik, terima kasih. Kita lanjut, Dr. Kristina. Sekarang berikut pertanyaan dari Bu Anet Wijaya. Ya. Sore, Dr. Christine. Saat ini lagi happening tentang garam Himalaya atau garam pink. Apakah ini benar-benar rendah kadar garamnya dibandingkan dengan garam meja yang kita biasa pakai? Silakan, Dr. Christina. Oke, terima kasih untuk Bu Anet pertanyaannya. Jadi mengenai garam Himalaya, ada beberapa yang mengklaim untuk kadarnya memang lebih rendah dibandingkan dengan garam dapur yang kita pakai biasanya. Garam Himalaya ini kan karena dia warnanya juga berbeda tergantung kandungan garamnya sih. Jadi dia ada mineral-mineral lain yang terkandung di dalam garam tersebut. Nah, untuk tahu lebih rendahnya berapa, sebaiknya kita melihat kembali nutrition fact. Jadi informasi nilai gizi yang tercantum di dalam makanan tersebut. Saya sarankan kembali seperti itu. Kenapa? Karena balik lagi kalau misalkan kita bilang itu lebih rendah dibandingkan dengan garam dapur. Kalau untuk anjuran yang normal adalah 1 sendok teh per hari itu berkisar sekitar 2.300 mg untuk sodium atau natriumnya. Jadi kembali nanti untuk pemakaian garam Himalayanya kita akan menyesuaikan. Contohnya misalkan ada salah satu produk pernah saya lihat kadarnya sekitar 500 mg per sajian. Jadi bisa kita kalikan beberapa untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2.300 tersebut. Tapi bila kita memiliki genetik yang rentan untuk terjadinya hipertensi itu tadi, kadarnya bukan 2.300 lagi nih. Biasanya akan kita turunkan hingga mencapai sekitar 1.500 atau bahkan 1.200 tergantung dari usia dari si pasien yang diperiksa saat itu dan kerentanannya. Biasanya seperti itu. Ya, masih tentang garam, Dokter Kristina. Ini lanjut pertanyaan Bu Anet tentang cara memasaknya. Cara memasak, kemudian kita menambahkan garam. Apakah yang benar itu ditambahkan saat sudah di meja, bukan saat memasak makanan? Mungkin ini ya, para ibu-ibu sekalian kita perlu tentang ini. Silakan, Dokter Kristina. Ya, betul sebetulnya Bu. Karena begini, tadi saya sampaikan bahwa batasan 1 sendok teh atau 2.300. Kalau kita menambahkan garam pada saat sedang memasak, biasanya sih
Seringkali kan dilempar gitu aja, kadang-kadang lebih dari 1 sendok teh. Jadi memang siasatnya untuk mengurangi konsumsi garam adalah dengan cara menambahkan garam di akhir pada saat makanan sudah dihidangkan, sehingga bila kita ngerasa kurang asin, itu bisa ditambahkan sesuai dengan selera masing-masing orang. Yang tentunya saya sampaikan bahwa rasa asin itu sebetulnya kan karena kebiasaan. Jadi kalau sudah mau belajar untuk lebih sehat, tentunya kita akan berusaha bagaimana caranya supaya konsumsi garam tersebut menjadi berkurang. Apalagi nih kalau misalkan pada saat memasak, kadang kan kita menambahkan kayak kecap, kemudian saus, kemudian Ya, MSG. Sebetulnya kan sudah ada garamnya di ya. dalam, jadi lebih aman jika ditambahkan pada saat akhir-akhir. Iya, betul ya. Jadi ini ibu-ibu yang memasak ini ya, memang kan kita kadang-kadang kalau sudah di dapur itu sudah ini Hmm, kreasinya sendiri-sendiri, campur-campur bumbunya betul. tanpa sadar, garamnya jadi bertumpuk. Oke, ya Ya, menarik sekali. Jadi kita sekarang uh, lebih aware tentang penggunaan garam. Nah, kita lanjut pertanyaan. Ini berikut pertanyaan dari Bapak Heru Widodo. Olahraga apa yang terbaik untuk usia lebih dari 40 tahun? Tadi sudah dijelaskan ya kalau sesuai genetik. Mungkin Dokter Kristina bisa review lagi bagaimana hmm. yang penting untuk usia 40 tahun. Jadi ini kembali ke berdasarkan olahraga itu kan sistemnya seperti kita juga melatih badannya kita. Jadi kalau misalkan dikatakan olahraga yang baik untuk usia 40 tahun, kalau secara genetik kita akan lebih tahu mana sih yang lebih baik untuk badannya kita. Jadi kalau Bapak melakukan pemeriksaan itu tentunya tadi akan diarahkan Bapak ternyata lebih mengarah ke olahraga yang untuk mengangkat untuk beban atau yang tipe-tipe untuk kekuatan atau berdasarkan ketahanan atau yang daya tahan. Jadi kalau berdasarkan genetik seperti itu, tapi kalau berdasarkan yang orang misalkan baru belajar atau baru mau memulai olahraga berdasarkan usia, ini mengacu pada masa pandemi. Jadi kalau untuk masa pandemi ini kita akan beralih ke olahraga yang sesuai dengan fisik kita tentunya, karena tidak disarankan untuk olahraga yang berlebihan di masa pandemi, karena ternyata bila intensitas yang terlalu tinggi itu justru sistem imunnya akan menurun. Jadi kalau Bapak sudah memulai sesuatu yang baru dimulai 40 tahun ini, baru mulai olahraga, olahragalah sesuai dengan kemampuan badan, tidak dipaksakan. Tapi kalau Bapak sudah rutin, mungkin bisa Bapak menambah supaya lebih enak, karena dengan genetik ini juga ditentukan nanti hasilnya apakah olahraga itu akan bikin moodnya kita tambah happy, kemudian otaknya berpikirnya lebih jernih atau bagaimana. Dengan pemeriksaan ini kita bisa tahu. Itu aja. Baik, terima kasih Dokter Kristina. Ya, Pak Heru, jadi semangat ya olahraga ya, tapi kita tentunya lebih tahu detail setelah kita juga ikuti pemeriksaan Yes, yang tepat. Oke, betul. berikutnya ini pertanyaan dari Ibu Anet, ini untuk saya. Pemeriksaan genetik ini bisa diperiksa di mana ya, Dok? Apa bisa tahu juga berapa harga pemeriksaan dan ini mencakup apa saja dan apakah ada konsultasi nutrisi yang diberikan setelah kita mendapatkan hasil? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Anet. Nah, tadi yang pemeriksaan yang disebut Nutrigen Test ini, kalau Anda ingin melakukan pemeriksaan, boleh dibantu dari klinik Iris ya, atau dengan ketemu dengan Dokter Kristina Rusli juga bisa, dan tim dari Kalbe akan membantu ya. Jadi nanti akan membantu misalnya pengambilan dalam hal pengambilan sampelnya, kemudian tim Kalbe juga akan membantu nanti proses pengiriman ke laboratorium di Kanada sampai dengan proses penyerahan hasil. Setelah hasil kita dapat, tadi seperti yang saya ungkapkan buku report untuk kita secara masing-masing ya, itu nanti akan dibantu untuk dikonsultasikan kepada ahlinya, contoh nanti misalnya Dr. Kristina Rusdi, kalau posisi di Surabaya, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dibantu, nanti Kalbe akan mengaturkan ketemu dengan dokter spesialis gizi, sehingga kita mendapat panduan sesuai hasil report kita masing-masing. Ya, nanti di akhir sesi ini tim teman-teman dari Kalbe Nutrijeni akan lebih menjelaskan tentang ini, tentang program pelaksanaan tesnya, ya. Oke, dan juga termasuk tadi yang nanya harga, silakan nanti di akhir. Oke, berikutnya masih ada pertanyaan lagi. Sebentar.
pertanyaan yang berikut ini dari Wanti Arwan. Selamat siang dok, mohon izin, apakah boleh anak-anak yang memiliki masalah nutrisi diindikasikan untuk tes nutrigenomik? Ini untuk anak-anak. Dr. Christina, silakan. Mungkin terima kasih. Ini sepertinya kayaknya junior saya ini kayaknya. Jadi untuk masalah nutrisi pada anak-anak yang sering kita dapatkan mungkin kan ke arah intoleransi laktosa mungkin ya terutama ya. Sebetulnya untuk pemeriksaan ini untuk anak-anak justru sangat bagus sekali karena dengan adanya pemeriksaan ini kita bisa mencegah untuk penyakit-penyakit yang akan terjadi di kemudian hari. Mengenai intoleransi laktosa sendiri, mungkin saya tidak singgung tadi pada saat pemaparan materi, tapi memang pada dasarnya untuk pemeriksaan ini dia juga akan memberikan istilahnya panduan ke kita, apakah kita akan termasuk orang yang golongan intoleransi laktosa, bahkan intoleransi untuk gluten sendiri, kan sering kita dengar sekarang makanan yang free laktos atau free gluten. Di sini dengan adanya hasil itu kita bisa istilahnya mengatur untuk pola makan anak-anak yang ada di konsumsi sehari-hari tentunya. Jadi kalau dengan intoleransi laktosa, tentunya untuk konsumsi laktosanya harus kita atur sedemikian rupa supaya tidak terjadi efek yang merugikan untuk si anak tersebut. Baik, Seperti itu, terima Dok. kasih Dr. Christina ya. Jadi ini kita bisa bantu juga Ya, untuk anak-anak ya. sama-sama. Terima kasih untuk saya. Apakah flek yang muncul di wajah bisa dihilangkan? Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Flek ini muncul karena satu tipe kulit kita orang Asia ini memiliki pigmentasi yang lebih cenderung warna kecoklatan. Ya, dan bila kita terpapar sinar matahari, maka biasanya pigmen ini akan menjadi ada yang lebih kecoklatan, kadang ada yang lebih putih. Makanya sekarang di masa-masa pandemi di mana kita aktif berjemur matahari sambil olahraga, ya sering terjadi hiperpigmentasi atau melasma atau tipe-tipe yang lain. Nah, bagaimana mengatasinya? Untuk problem flek seperti ini, kita harus lakukan ada 2 macam terapi terutama. Kita lakukan yang pertama di klinik, di mana di klinik nanti ada beberapa terapi yang akan diberikan. Contohnya, kalau kita menjalani facial, nanti ada facial yang khusus untuk efek whitening, ya, di mana di Iris Beauty Clinic kami menggunakan bahan alami yang tentunya lebih aman dan tidak menimbulkan ketergantungan, ya. Kemudian juga selain facial nanti ada juga proses chemical peeling. Chemical peeling ini akan membantu regenerasi kulit sehingga bersama regenerasi kulit ini warna yang kecoklatan di permukaan kulit akan digantikan sel kulit baru yang warnanya tentu saja nanti akan lebih cerah. Di rumah ada yang perlu digunakan. Jadi nanti dokter akan memberi advice apa yang diperlukan untuk sabun, kemudian krim untuk pagi atau serum juga untuk whitening misalnya untuk malam atau untuk pagi hari. Ikuti saja apa yang kami sarankan, ini akan membantu untuk itu tadi memudarkan flek. Untuk hilang total 100% memang sulit seperti ini. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia dengan matahari cukup kuat. Jadi kita nggak mungkin kan di dalam rumah terus, kita nggak mungkin tanpa kena sinar matahari. Jadi itu Pak Heru, mudah-mudahan nanti kalau ingin lebih detail bisa kontak dengan kami, akan kami jelaskan. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang lagi, saya buka lagi. Ya, ini dari Ibu Angelina Sheni, ya. Nah, dari Ibu Angelina Sheni, apakah ada hubungan antara pola makan dengan penyakit autoimun? Ya, silakan. Mungkin Dr. Christina, silakan dari sudut pandang gizi bagaimana, Dok? Silakan. Ya, terima kasih Bu Angelina untuk pertanyaannya. Jadi kalau di bidang gizi kita ada yang dikatakan diet yang untuk antiinflamasi. Jadi sebetulnya karena penyakit autoimun itu sendiri kan posisinya memang badan kita melawan sesuatu yang ada di dalam badannya kita sendiri. Jadi diharapkan dengan kita menerapkan pola makan yang antiinflamasi itu tadi menurunkan untuk kadarnya. Jadinya di dalam peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita akibat proses perlawanan tadi itu.
sehingga diharapkan penyakitnya juga akan menurun gejalanya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan ada hubungannya atau tidak, sebetulnya ada, Ibu. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Iya, baik. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Autoimun memang ada sejawat kita yang lalu pembicara Dr. Haridana, spesialis penyakit dalam, beliau juga ahli di autoimun. Kalau memang banyak yang ingin tanya, nanti saya akan kemas kita membahas spesifik tentang autoimun karena panjang ini ceritanya. Autoimun tidak sesuatu yang pendek, akan panjang ceritanya. Tapi terima kasih Dr. Christina melihat dari sudut pandang gizi. Kemudian pertanyaan terakhir nih, ya, karena waktu kita terbatas, yang terakhir dari Bu Ketut. Ibu Ketut Samudra. Selamat siang, dokter. Saya Bu Ketut, usia 56 tahun. Di tangan kiri saya muncul plak putih dan coklat. Diameternya sekitar setengah senti. Apakah ada hubungannya karena beliau rutin mengkonsumsi obat DKKT dan vitamin B6? Mungkin sebagai penjelasan, saya kenal Ibu Ketut ya, memiliki kelainan ini ya, di otak dia, jadi dia cenderung mudah suatu saat bisa terjadi kejang. Jadi dokter neuro memberikan anti kejang seperti itu. Ini salah satu obat yang dikonsumsi. Mungkin bagaimana dari sudut pandang Dr. Christina? Silakan. Kalau ini mungkin saya mohon maaf sebelumnya, kalau untuk interaksinya ini efeknya kan kadang-kadang memang tergantung obat-obatan semua yang dikonsumsi dan pola makan. Tapi biasanya memang untuk mungkin kalau mau lebih lanjut mungkin bisa komunikasi lebih dalam sih Dok. Nanti kalau mau bisa kontak ke saya. Jadi nanti bisa untuk dilihat apakah memang betul itu. Ya, karena untuk interaksi obatnya tentunya beda-beda tiap orang. Ya, baik begitu Bu Ketut. Semoga ya nanti kalau ingin lebih lanjut, kami dari Iris Beauty Clinic bisa membantu supaya Ibu bisa konsultasi lebih lanjut sama Dr. Christina. Baik, untuk pertanyaan saya tutup sampai sekian karena waktu kita sudah terbatas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Christina sudah menjawab semua pertanyaan dari para pemirsa. Dan sekarang kita lanjut. Sama-sama. Ya, terima kasih. Kita lanjut pada kawan-kawan dari Kalbe Nutrigenmi. Kita sudah bersama Kevin Jonathan. Halo, Kevin Jonathan, sudah bersama kita? Ya, silakan Kevin yang disampaikan. Kembali mungkin ke peserta. Ya. Iya, mungkin perkenalkan kembali mungkin kepada para peserta. Saya Kevin Jonathan selaku produk eksekutif dari Nutrigenmi dan SkinGenmi. Saya mungkin akan meringkas sedikit tadi apa yang Dr. Santi sudah jelaskan mengenai produk kami, dan juga tadi mungkin ada beberapa pertanyaan terutama mengenai harga ya dari para peserta yang akan saya bantu jawab. Jadi ini saya langsung saja untuk share screen-nya. Ya, ini sudah terlihat ya Dok untuk gambarnya, dan suara saya juga terdengar ya? Suara sudah terdengar, cuma di screen belum ya? Halo? Oke, udah Kevin. Iya. Sip. Oh, screen belum ya? Udah, ini sudah ya? Barusan sudah. Oke, siap. Nah, baik, saya akan meringkas. Saya akan meringkas sedikit mengenai apa itu Nutrigenmi. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat lengkap dan sangat baik sekali oleh Dr. Santi dan juga Dr. Christina. Jadi saya hanya akan meringkas. Jadi Nutrigenmi itu adalah tes untuk pemeriksaan tes genetika. Jadi dari Nutrigenmi bisa diketahui informasi bagaimana sih tipe genetik Bapak Ibu, kemudian apa hubungan antara tipe genetik itu dengan kesehatan Ibu. Misalnya, ini saya perlihatkan lagi hasilnya, misalnya untuk penyerapan nutrisi atau misalnya untuk resiko penyakit, bisa diketahui misalnya apakah Bapak Ibu memiliki gen yang normal atau memiliki gen yang memiliki resiko penyakit, seperti itu. Jadi dari tes Nutrigenmi ini, Bapak dan Ibu bisa mengetahui tipe genetik yang unik bagi Bapak Ibu, supaya dari situ Bapak Ibu bisa mengetahui sebenarnya gaya hidup atau pola makan saya tuh yang cocok benar-benar hanya untuk saya itu bagaimana, seperti itu. Jadi dari Nutrigenmi akan diberikan informasi seperti itu. Nah, kemudian dalam satu tes Nutrigenmi itu akan mendapatkan semua
hasil dari 11 panel dan 77 gen. Jadi satu kali cek NutriGenMe itu akan mendapatkan semua informasi dari 77 gen dan 11 panel yang kita periksakan. 77 gen dan 11 panel itu terdiri dari misalnya untuk metabolisme nutrisi, untuk mengetahui bagaimana penyerapan nutrisi Bapak Ibu, apakah ada nutrisi yang mudah kekurangan. Kemudian ada yang berhubungan dengan misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui nih apakah saya sebenarnya punya resiko khusus sih untuk penyakit metabolik seperti misalnya penyakit jantung atau diabetes atau misalnya level kolesterol saya ternyata memang saya punya resiko yang lebih rentan, lebih gampang untuk mengalami penyakit tersebut, itu juga bisa diketahui dari panel kardiometabolik ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang pengen misalnya diet, misalnya sudah melakukan diet berkali-kali tapi tidak berhasil, mungkin karena dietnya tidak cocok untuk Bapak Ibu berdasarkan genetik. Jadi dari tes NutriGenMe ini akan diberikan informasi nih, bagaimana tipe diet yang cocok untuk Bapak Ibu berdasarkan tipe genetik Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada intoleransi makanan, kemudian kebiasaan makanan juga bahkan bisa dipisahkan di NutriGenMe. Kemudian ada juga mengenai olahraga, bagaimana olahraga yang cocok untuk Bapak Ibu, mana olahraga yang bisa paling cepat memberikan progres berdasarkan tipe genetik Bapak Ibu. Kemudian ada juga untuk misalnya kecenderungan inflamasi dan antioksidan, dan juga mengenai hormon dan juga metilasi. Jadi pengetahuan untuk kesehatan Bapak Ibu yang sudah sangat lengkap dari NutriGenMe ini. Nah, untuk harga, ini NutriGenMe ini biasanya kita periksakan kita kan sudah bekerja sama di rumah sakit yang sudah bekerja sama misalnya di Rumah Sakit Medistra dan berbagai rumah sakit lainnya, itu kita harga di 11 juta dan pemeriksaan kita ini hanya perlu dilakukan 1 kali seumur hidup. Jadi misalnya Bapak Ibu misal untuk diri sendiri itu hanya perlu sekali seumur hidup, atau misalkan Bapak Ibu punya anak yang misalnya bahkan dari kecil pun dari usia 3 tahun, 5 tahun, itu bisa diperiksakan tes NutriGenMe dan itu akan berlaku untuk seumur hidupnya hasilnya. Dan ini makanya tes NutriGenMe ini bisa menjadi investasi kesehatan yang sangat baik bagi keluarga dan Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi khusus untuk event ini saja, khusus untuk event hari ini bersama Iris Clinic, kita akan berikan harga spesial di 8.500.000 dan itu sudah mendapatkan semua panel dari NutriGenMe. Jadi sudah lengkap diberikan kepada Bapak Ibu tes genetik ini. Nah, untuk kontak misalnya Bapak Ibu berminat untuk tes ini, bisa langsung ke Iris Clinic saja, bisa langsung dikontak ke Iris Clinic untuk yang ingin memeriksakan, atau bisa juga ke tim Kalbe kami, ke Pak Huda, di nomor yang sudah tertera, nanti Pak Huda akan juga membantu untuk menghubungkan kepada Iris Clinic. Nah, selanjutnya sebelum saya selesaikan, ini juga ada dari kita yang tadi dijelaskan juga dari Dr. Santi, mengenai SkinGenMe, yaitu tes genetik untuk kulit. Kalau tadi NutriGenMe itu untuk nutrisi dan kesehatan, kalau SkinGenMe ini untuk kulit, baik untuk mencegah penuaan, jadi kita bisa mengetahui genetik kita yang mungkin kita menjadi rentan terhadap penuaan, dan juga untuk beberapa penyakit kulit, tadi seperti yang sudah diinfokan oleh Dr. Santi, seperti psoriasis, atau misalnya resiko kebotakan, atau bahkan misalnya resiko kanker kulit pun bisa diketahui dari tes genetik ini. Dan ini, tes genetik ini, hasilnya juga sama seperti ini. Jadi dari hasil ini Bapak Ibu bisa mengetahui tipe genetik Bapak Ibu apakah yang beresiko atau tipe genetik yang normal. Kemudian dari situ akan diberikan rekomendasi, mulai dari rekomendasi makanan, rekomendasi kosmetiknya, rekomendasi treatment, bahkan sampai rekomendasi treatment juga diberitahukan berdasarkan tipe genetik dari kulit Bapak Ibu. Kalau untuk SkinGenMe, yang kita periksakan itu adalah 23 gen, dan 2 panel. 2 panel, pertama panel untuk kesehatan dan satu lagi panel untuk anti-aging. Dan untuk harganya juga untuk khusus hari ini saja akan diberikan harga spesial, dan khusus untuk peserta event ini saja akan diberikan harga spesial dari harga normal 5 juta menjadi 4.500.000 rupiah. Dan ini nanti bisa langsung juga kontak ke Iris Clinic atau ke kontak person kami di Pak Huda. Mungkin sekian Dok dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kevin. Mungkin yang mau mencatat ini bisa di screenshot ya, Pak Huda. Ini adalah tim juga dari Kalbe NutriGenMe, atau seperti tadi dikatakan, kalau mau informasi lebih lanjut
dan berminat untuk tes ini, NutriGenMe atau KaskinGenMe, bisa kontak ke Iris Beauty Clinic, nanti kami akan membantu. Baik, terima kasih Kevin Jonathan. Saya kira karena waktu yang terbatas, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara sore hari ini, saya minta pada Dr. Christina memberikan suatu konklusi, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas di siang hari ini. Silakan Dr. Christina. Baik, terima kasih dok. Jadi kalau untuk dari saya, pesan untuk Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kalau kita bisa, kita kenali genetik kita, supaya kita bisa untuk istilahnya punya peta di mana kita bisa melakukan apa yang terbaik untuk badan kita demi investasi, jadi investasi kesehatan untuk jangka panjang. Terus kalau bisa juga ubah pola hidup kita supaya istilahnya mencegah terjadinya penyakit jauh lebih baik daripada kita mengobati. Itu saja. Dan Baik. terutama kita lakukan dalam masa pandemi ini juga paling gampang dengan pola makan dan pola aktivitas fisik seperti olahraga dan istirahat. Baik, terima kasih. Terima kasih, ya. Dok. Terima kasih. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kita sama-sama berupaya sehat dengan mencegah terjadinya sakit ya. Kita bisa lebih sehat. Ya, dari Kevin ada yang ingin disampaikan lagi, Kevin Jonathan, sebagai satu konklusi. Sudah, Kevin? Vin? Ya. Oke, baik. Ya, sebelumnya terima kasih dok, dokter dan Iris Klinik atas waktunya, dan juga untuk para peserta juga terima kasih sudah mungkin mendengarkan untuk mengenai tes NutriGenMe ini. Baik, mungkin dari saya cukup itu saja dok. Kalau misalnya ada yang berminat mungkin bisa langsung saja nanti kontak ke Dokter Santi atau ke kontak person kami. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah ikut di siang hari ini, kakek, nenek, opa, oma, dan juga peserta